Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 100, antara Kiara, Jiro, dan Excel. Di rumah sakit internasional tempat Tuan Yosi berprofesi sebagai dokter saraf, seorang pria yang tidak lain adalah asisten Jim berjalan dan masuk ke ruangan tuannya, sembari membawa sampel yang diperlukan oleh Tuan Yosi untuk melakukan tes DNA kepada seorang gadis yang tidak lain adalah putri angkat dari kolega bisnisnya. "Apa semuanya beres?" tanya Tuan Kiyoshi ketika asisten Jim sudah masuk ke dalam ruangan kerja Tuan Kiyoshi. "Beres, Tuan," jawab Jim. "Pastikan jika mereka tidak menaruh curiga sedikit pun, Jim. Aku tidak mau Jiro menggila menjadi buas ketika tahu ada orang yang menginginkan sampel putrinya," ucap Tuan Kiyoshi. "Siap, Tuan. Orang suruhanku bahkan sudah membereskannya dengan menghapus jejak selama eksekusi pengambilan sampel. Walaupun mereka curiga, tapi mereka tidak akan menemukan buktinya, karena bukti sudah langsung dimusnahkan di menit ketika kita beraksi," ucap asisten Jim dengan rinci untuk meyakinkan jika kinerja orang suruhannya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana mereka. "Bagus, kau boleh kembali bekerja, Jim," ucap Tuan Kiyoshi. Jim pun membungkukkan badannya untuk menaruh hormat kepada sang atasan sebelum keluar dari ruang kerja Tuan Kiyoshi. Sedangkan di dalam sana, Tuan Kiyoshi mengangkat sampel yang diberikan Jim, yaitu rambut Kiara yang berhasil diambil oleh orang suruhan sang asistennya. "Sebentar lagi kita akan tahu siapa sebenarnya kau itu, Kiara. Mengapa kau bisa memiliki gelang yang sama persis dengan gelang yang aku berikan pada adik kembaranmu?" ucap Tuan Yoshi. Beberapa saat kemudian, Tuan Kiyoshi lalu memanggil perawatnya untuk mulai mengeksekusi apa yang ada di tangannya dengan memasukkan 2 sampel, yang terdiri satu miliknya dan satu lagi milik Kiara, untuk dimasukkan ke dalam ruang laboratorium. Sementara di tempat lain, Kiara yang sedang tidur siang karena tidak lagi masuk sekolah mendengar suara getaran sayu-sayu dari ponselnya yang ada di atas nakas. Suara getaran itu terus saja terdengar meskipun Kiara sendiri tidak memperdulikannya, hingga akhirnya Kiara memutuskan untuk hanya menjulurkan tangannya saja ke arah nakas. Namun belum sempat tangannya meraih ponsel itu, suara getarannya sudah terhenti, ditambah suara serak yang sangat dia kenali. "Kau masih menghubunginya?" ucap seorang pria matang yang tidak lain adalah Jiro. "Ya, siang ini tepatnya di jam makan siang, Jiro sengaja pulang ke mansion hanya ingin melihat Kiara yang berada di tempat tinggalnya dengan alasan ingin makan siang di mansionnya." "Jiro?" lirih Kiara yang langsung membuka mata dan bangkit untuk memastikan pendengarannya saat ini apakah salah atau tidak. "Berikan ponselnya pada Kiara," ucap pria di seberang sana yang melakukan panggilan pada ponsel Kiara yang kebetulan Jiro lah yang mengangkatnya. Tadinya Jiro memang memanfaatkan waktu jam siang karena yakin jika saat seperti ini Sania masih sibuk di kantornya dan itu waktu yang tepat untuk bermanja-manja dengan Kiara. Namun ketika membuka pintu kamar Kiara, dia sedang tidur siang. Jiro masuk dan langsung mendengar suara getaran dari ponsel yang dimiliki Kiara. Awalnya Jiro membiarkan dan ingin melihat apa yang dilakukan Kiara ketika tidak ada dirinya di mansion, terlebih ketika ada panggilan di ponselnya. Namun ketika itu Jiro merasa sangat penasaran dengan sosok yang menelpon Kiara, karena beberapa kali panggilan itu terus mengulang meski tidak dihiraukan oleh Kiara. Jiro mendekatinya dan meraih ponsel Kiara. Betapa terkejut dan marahnya ketika tahu Excel lah yang menghubungi Kiara. "Memangnya kau siapa berani menyuruhku?" ucap Jiro. "Dan kau lupa Tuan Jiro, jika perusahaanmu sudah bekerja sama dengan perusahaan papaku dengan bayaran yang cukup tinggi, iya kan?" ucap Excel
yang nyatanya bocah itu mengetahui kerjasama antara Han Leader dengan Amidamak. Itu karena aku yang sangat cerdas dan perusahaanku bisa diandalkan untuk hal itu, sahut Jiro yang membuat Excel dengan kemampuan bisnisnya yang masih sangat minim hanya diam saja, tidak bisa membalas ucapan Jiro. Jiro tersenyum menyeringai ketika tidak mendengar sahutan dari Excel. Namun seringainya itu berganti dengan senyuman manis ketika melihat Kiara sudah bangun dan sedang menatapnya. "Jiro," ucap Kiara sembari menengadah tangannya untuk memasang sebuah kode agar Jiro menyerahkan ponsel miliknya. Namun sayangnya Jiro hanya menanggapinya dengan segelengan kepala saja tanpa menyerahkan ponsel itu kepada sang pemiliknya. "Kau meminta ini?" tanya Jiro sengaja menguatkan ucapannya agar didengar oleh Excel dari seberang sana. "Kiara, Kiara, ini aku. Ambil ponselnya, Kiara," teriak Excel dari seberang sana. "Jiro, biarkan aku berbicara dengan Excel sebentar," ucap Kiara yang mendengar teriakan Excel karena Jiro membesarkan volumenya agar Kiara juga ikut mendengarnya dengan jelas. "Ini, baik, ambillah," ucap Jiro dengan sengaja menenteng ponsel milik Kiara seolah sedang memamerkannya kepada sang pemiliknya. Kiara pun bangkit dan mendekati Jiro. Namun ketika hendak mengambilnya, Jiro malah mengangkat tangannya tinggi-tinggi hingga membuat Kiara kesusahan ketika hendak mengambilnya. "Jiro, apa yang kau lakukan?" ucap Kiara. Bahkan Kiara sampai lupa jika dirinya memanggil nama Jiro langsung tanpa embel-embel sebuah kata Dedi, padahal Excel sedang melakukan panggilan. Hal itu membuat hati Excel terasa pedih karena dengan jelas dan sangat nyata bocah itu bisa memastikan jika memang hubungan Kiara dengan Jiro bukanlah seorang ayah dan putri angkatnya, melainkan lebih mirip seperti sepasang kekasih beda umur. "Kiara, kau memanggil si tua itu dengan panggilan langsung nama Jiro tanpa Dedi. Itu artinya hubungan kalian benar-benar spesial, mengingat jarak umurmu dengan pria tua itu sangat jauh." "Oh tidak, ini tidak mungkin. Awalnya aku berusaha menepis semua itu, walau aku pun sudah tahu. Tapi ternyata aku benar-benar tidak bisa menepisnya lagi." "Beri aku hadiah hangat dulu," ucap Jiro sembari mengarahkan telunjuknya ke arah pipi kanan dan pipi kirinya. "Apa?" sahut Kiara sembari melirik ke arah ponselnya yang mana Excel masih aktif dalam panggilannya sampai detik ini. "Oh, Excel, aku sampai lupa jika dia masih berada di sini," lanjut Kiara dengan lirih, menyesali ucapannya yang memanggil nama Jiro langsung sehingga bisa dipastikan didengar oleh Excel. "Come on baby, kau tidak perlu menutupinya lagi. Toh dia juga sudah mendengar semuanya jika kau memanggilku dengan nama langsung Jiro bukan Dedi. Kemarilah, beri aku hadiah, maka aku akan dengan cepat memberikan ponsel ini padamu," ucap Jiro dengan merentangkan tangannya. "Kau memang menyebalkan, Jiro," umpat Kiara dalam hati. Dan meski hatinya mengumpati Jiro, namun kakinya tetap bergerak mendekati Jiro hingga akhirnya Kiara berjinjit dan memberikan apa yang Jiro mau sampai beberapa menit, karena nyatanya Jiro menahannya untuk hingga beberapa saat. Iya, Excel memilih untuk mematikan panggilannya ketika mendengar jika Kiara memberikan apa yang diminta oleh Jiro. Excel merasa sangat pedih hatinya ketika mendengarkan jika gadis yang sangat dia cintai begitu tunduk dan patuh kepada seorang pria yang jauh lebih tua umurnya daripada dirinya.